Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rohmanatul Inayati di channel Mahasiswa Kebidanan. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang perlu disiapkan ketika menolong persalinan. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu nih apa sih definisi dari persiapan persalinan. Persiapan adalah suatu kegiatan yang akan disiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan. Lalu persalinan itu sendiri adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan plasenta melalui jalan lahir dengan dorongan tenaga ibu sendiri. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas persiapan ini? Yang pertama ada persiapan alat dan obat, yang kedua ada persiapan si penolong, yang ketiga ada persiapan lingkungan, dan yang terakhir ada persiapan ibu dan bayinya. Oke, sekarang kita ke persiapan alat. Persiapan alat terbagi menjadi 3. Ada persiapan alat steril, tidak steril, dan resusitasi. Persiapan alat steril itu ada 2 set. Yang pertama ada Partus set, dan yang kedua ada Hatting set. Apa sih isi dari Partus set ini? Yang pertama ada setengah kocer. Setengah kocer ini digunakan untuk memecah atau melubangi ketuban jika belum pecah. Yang kedua ada klem. Klem ini digunakan untuk menjepit si jaringan. Yang ketiga ada gunting epiphysiotomy. Gunting ini digunakan untuk memotong atau menggunting si perineum ketika melahirkan. Lalu benang tali pusat. Benang ini digunakan untuk mengikat si tali pusat. Selanjutnya ada pula kateter. Kateter ini digunakan untuk mengeluarkan urin agar tidak mengganggu kontraksi ketika persalinan. Selanjutnya ada pula gunting tali pusat. Gunting ini digunakan untuk menggunting si tali pusat. Nah, sekarang kita ke alat steril yang kedua, yaitu ada Hatting set. Apa saja sih isi dari Hatting set ini? Yang pertama ada pun benang catgut. Benang catgut ini digunakan untuk menjahit luka. Selanjutnya ada pinset chirurgis dan pinset anatomis. Kedua benda ini digunakan untuk proses menjahit luka dan menjepit kasa ketika menekan luka. Selanjutnya ada pula gunting benang, digunakan untuk menggunting si benang. Nah, sekarang kita ke peralatan tidak steril. Yang pertama, ada bengkok. Bengkok ini digunakan untuk menaruh alat-alat yang sudah terpakai ketika saat persalinan. Yang kedua ada pula alat TTV. Apa saja sih alat TTV itu? Ada tensimeter, stetoskop, terus juga ada termometer. Lalu selanjutnya ada Doppler. Doppler ini digunakan untuk mengetahui detak jantung janin. Lalu selanjutnya kita juga butuh tempat sampah medis dan juga butuh wadah larutan 0,5% klorin dan air DTT. Ini digunakan untuk proses dekontaminasi. Dan yang terakhir kita butuh piring plasenta, digunakan untuk menaruh plasenta. Nah, sekarang kita ke peralatan resusitasi. Apa saja sih alat resusitasi yang kita butuhkan? Yang pertama kita butuh meja yang bersih, datar, dan keras. Lalu kedua kita juga butuh lampu 60 watt. Selanjutnya kita butuh 3 buah kain. Yang satu untuk ibunya, satu untuk bayinya, dan satu untuk mengalas meja. Lalu selanjutnya kita butuh balon dan sungkuknya. Lalu kita butuh dele. Apa itu dele? Dele itu alat penghisap. Jadi dia akan menghisap cairan yang masuk ke dalam paru-paru si bayi. Dan yang terakhir kita butuh jam untuk mencatat si waktu. Nah, itu
tadi adalah persiapan perlengkapan alat-alat. Nah, sekarang kita menuju ke persiapan obat-obatan. Nah, obat-obatan apa saja sih yang kita butuhkan untuk menolong persalinan itu? Yang pertama, kita butuh oksitosin 1 mili 10 iurin. Yang kedua, kita butuh lidokain 1%. Lalu jangan lupa untuk perlengkapan infus dan juga vitamin K serta salep mata. Nah, itu adalah perlengkapan obat-obatan. Sekarang kita menuju ke persiapan penolong. Apa saja sih persiapan yang dilakukan penolong untuk menolong persalinan? Yang pertama, kita harus percaya diri. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dulu agar proses persalinan dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah APD, alat pelindung diri. Apa saja sih itu? Ada handscoon, celemek, topi, masker, kacamata, tisu dan sabun untuk mencuci tangan, serta sepatu boot. Nah, itu tadi adalah persiapan penolong. Sekarang kita ke persiapan lingkungan. Lingkungan seperti apa yang dibutuhkan untuk menolong persalinan? Yang pasti, lingkungan yang tenang, aman, nyaman, terus juga keleluasaan untuk mobilisasi, dan yang paling penting adalah menjaga privasi sang ibu. Dan sekarang kita ke persiapan yang terakhir, yaitu adalah persiapan ibu dan bayinya. Apa saja sih itu? Kita hanya butuh 1 buah handuk, 1 selimut pengganti, pakaian ibu dan bayi, dan jangan lupa untuk topi bayinya, timbangan, dan pengukur bayi. Nah, itu semua adalah persiapan yang dilakukan ketika menolong persalinan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.